ミラのどれでもないな。何写真の感じあんまりうかうかしてる日 Walawe, kalian bertemu dengan Mimin lagi nih. Yang pastinya Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Windbreaker episode ke-13 ya guys. Dan episode kali ini adalah akhir dari season satunya. So, kita intro dulu gak sih guys? Setelah datangnya 4 kaisar Furin, Sakura masih tidak tahu siapa saja yang menjadi kaisar Furin. Dan inilah tugas Nire untuk mengenalkan Sakura. 4 kaisar Furin antara lain Tsubakino sang ketua Jikoku, Mizuki sang ketua Komuku, Memose sang ketua Zeiko, dan yang terakhir Hiragi sang ketua Tamon mereka. Sebab semuanya disuruh berkumpul karena ada yang ingin disampaikan oleh Umemiya. Suasana yang begitu serius sehingga Umemiya menyampaikan, "Buset dah bang, masa iya ngumpulin semuanya demi itu doang?" Dari lawakan Umemiya barusan membuat Hiragi mengomelinya, sehingga Umemiya menyampaikan dengan serius. Karena Umemiya tidak bisa mengawasi semua anak Furin, dia meminta setiap ketua kelas juga ikut untuk mengawasi. Maka dari itu, Umemiya memohon kepada semuanya. Dengan tegas, semuanya siap menjalankan tugas itu. Setelah itu, datang Matsumoto yang menggampar punggung Sakura. Matsumoto senang ternyata Sakura telah menjadi ketua kelas. Mereka yang kelihatannya sudah saling mengenal, Nire terkejut dan menanyakan kepada Sakura, apakah Sakura mengenalnya? Dan Sakura pun memberitahu kepada Nire. Di situ juga terdapat Yanagida. Dengan suara yang sangat kecil, dia bilang kepada Sakura. Tetapi Sakura dan Nire sulit mendengarnya. Dan pada akhirnya Yanagida berbicara sedikit keras. Tiba-tiba obrolan mereka dipotong oleh Umemiya. Umemiya nampak tidak terkejut dengan Sakura yang telah menjadi ketua kelas. Dan Umemiya memberitahu kepada Sakura, jika dirinya ada masalah, Sakura bisa meminta bantuan kepada para senior. Kaji yang juga termasuk seniornya Sakura dimintai oleh Umemiya untuk membimbing Sakura seperti dirinya saat kelas 1. Enomoto dan Kusume paham dengan hal itu, tetapi berbeda dengan Kaji yang susah jujur untuk mengungkapkan perasaannya. Singkat cerita, setelah semua itu selesai, Sakura, Suwo, dan juga Nire telah kembali ke kelas. Semua teman kelasnya penasaran dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka, sehingga Nire memberitahu. Sedangkan Sakura melihat bangku Anjay yang kosong, merasa ada yang janggal. Kemudian Sakura dan yang lainnya berjalan di tengah kota. Sugi mengajak mereka untuk ke tempat favoritnya. Sakura, Suwo, dan Kiryu menolaknya. Di sisi lain, terdapat 3 orang berjaket yang mencurigakan, sehingga Sakura menanyakan tujuan mereka. Dengan tertawa, ternyata mereka itu sedang mencari salah satu anak dari Furin. Tetapi yang mereka cari tidak ada di gerombolannya Sakura, sehingga mereka pergi dari situ. Suwo menjelaskan kalau mereka itu adalah anggota dari geng Kill. Konon katanya mereka itu bukanlah geng yang baik. Tiba-tiba seorang ibu-ibu teriak histeris. Sakura beserta yang lainnya pun menghampiri ibu itu. Ternyata Anjay
bermimpi masa kecilnya bermain dengan seorang gadis. Dan di mimpi itu juga terdapat seseorang dari geng Gil. Tidak lama dia tersadar dari pingsannya. Kemudian Anjay dibawa ke tempat ibu-ibu itu. Di situ Anjay menceritakan kalau dirinya telah dikejar hewan yang sangat besar. Setelah selamat dari kejaran, Anjay beristirahat, tetapi dia malah tertidur di tempat itu. Mendengar cerita itu, Sakura tahu kalau Anjay sedang berbohong. Supaya masalah Anjay tidak ketahuan, dia memutuskan pergi dari situ. Sebelum pergi, Suo bertanya. 安西君、キールと何かあったの？ Seketika, Anjay langsung panik. Meski sudah ketebak, Anjay tetap berusaha menutupi masalahnya. Singkat cerita, Sakura dan yang lainnya ditawari makan gratis oleh ibu itu. Niri terkejut, padahal mereka itu tidak melakukan apa-apa, tetapi malah ditawari makanan secara gratis. Dan ibu-ibu itu pun menjelaskan. Ngomong-ngomong soal Anjay yang bagian dari Furin, Niri mencoba membujuk semuanya untuk menolong Anjay. Tetapi dari pandangan Sakura, meskipun Anjay emang beneran diajar oleh Gil, tetapi Anjay mempunyai pemikirannya sendiri. Makanya Anjay barusan tidak mau bercerita kepada mereka. Meski begitu, Nire tetap berusaha untuk membujuk Sakura. Keputusan yang rumit bagi Sakura, sehingga dia memutuskan untuk pergi dari situ. Shin berpindah ke Anjay yang berbicara dengan seorang gadis bernama Suchiya. Anjay membicarakan usahanya yang telah gagal dalam menarik Nagato keluar dari geng Gil. Suchiya menyarankan untuk meminta bantuan kepada Furin. Sayangnya, pandangan Anjay terhadap Furin cumanlah pelindung kota. Oleh karena itu, dia ingin menyelesaikan masalah ini sendirian. Suchiya sempat ingin ikut dengan Anjay, tetapi Anjay melarangnya karena masalah ini sangatlah berbahaya untuk Suchiya. Sebelum Anjay pergi, dia sempat bilang kepada Suchiya. Suchiya yang sudah sendirian, tiba-tiba muncul Sakura yang telah mendengar obrolan mereka berdua, sehingga Sakura meminta ke Suchiya untuk menceritakan detail masalah mereka. Sebelum menceritakan, Sakura memberitahu kalau dirinya adalah teman sekelasnya Anjay. Mengetahui hal itu, Suchiya menceritakan kepada Sakura. Dulu, Suchiya, Anjay, dan juga Nagato adalah teman sedari kecil. Kebersamaan mereka bertiga berpisah saat memasuki SMA. Suchiya mengira akan tetap bisa menjadi teman baik meski itu telah berpisah. Namun suatu hari, Suchiya melihat Anjay yang sedang termenung di taman, sehingga dirinya menghampiri Anjay. Saat melihat Anjay yang babak belur, membuat Suchiya penasaran dengan luka itu. Anjay pun menceritakan saat dirinya berjalan di tengah kota, dia melihat seorang gengkil yang telah merampok ibu-ibu. Saat dia berhasil menangkap dan mengungkap perampok itu, ternyata setelah menceritakan kepada Sakura, Suchiya meyakinkan kepada Sakura kalau Nagato bukanlah orang seperti itu. Dia juga memberitahu ke Sakura kalau Anjay tidak ingin melibatkan Furin dalam masalah pribadinya. Dari situ, Sakura menyadari Suchiya yang tidak bisa membantu Anjay, sehingga membuatnya menangis. Melihat Suchiya menangis, Sakura berjanji akan membawa Nagato kembali. Sakura sempat teringat perkataan dari Kotoha soal jika temannya ada masalah, cukup bilang serahkan saja padaku. Dan sekarang dengan malu-malu dia mengatakan kepada Suchiya. Keesokan harinya di sekolahan, Sakura masih kebingungan harus melakukan apa dengan masalah tersebut. Di kelas juga, Anjay masih berbohong untuk menutupi masalahnya. Tidak lama, muncul Tajimoto dari kelas sebelah. Dia datang untuk memberikan amplop kepada Anjay. Amplop itu
adalah titipan dari seseorang yang menggunakan jaket. Seketika, suasana menjadi serius. Saat Anjay membuka isi amplopnya, Sakura mencoba mengejarnya. Saat Sakura berhasil menghentikan Anjay, dia memberitahu kalau dirinya telah mengetahui masalahnya Anjay dari Tsuchiya. Dan Sakura sudah menebak kalau amplop itu berasal dari Genggil. Tanpa basa-basi, Sakura mengambil dan membuka amplop itu. Ternyata amplop itu berisi foto Nagato yang dihajar oleh gengnya sendiri. Merasa sudah ketahuan, akhirnya Anjay menceritakan kepada Sakura. Jadi gini guys, setelah mengetahui sahabatnya merampok, dia memutuskan untuk mencari tahu alasan Nagato bisa seperti itu. Dan pada akhirnya, dia melihat Nagato yang telah dipukuli oleh gengnya sendiri. Hal itu akibat rampokannya Nagato kurang 10.000 yen, dan satu pukulan dihitung 1.000 yen. Sehingga Anjay dari tadi memantau mereka, dia berusaha menyelamatkan Nagato. Tetapi Nagato malah menolak ajakan darinya, karena dia sendirilah yang sudah memutuskan berada di Genggil. Maka dari itu, Nagato meminta tolong agar Anjay tidak ikut campur masalahnya. Dan sampai sekarang, Anjay masih belum tahu alasan Nagato tetap berada di geng itu. Anjay yang tahu betul kalau Nagato adalah anak yang baik dan kuat, tapi waktu itu Nagato berbicara sambil menangis. Dari situlah sudah cukup bagi Anjay untuk menarik Nagato keluar dari geng itu. Tanpa basa-basi, Sakura bergegas ikut dalam masalah ini. Anjay sempat mencegah Sakura, sebab dirinya itu tidak bisa melibatkan Furin ke masalah ini. Bagi Sakura, masalah ini tidak menyangkut dengan Furin, melainkan janjinya kepada Tsuchiya. Tiba-tiba muncul teman sekelasnya yang dari tadi menguping cerita Anjay. Semua yang sudah mengetahui masalah kali ini, mereka akan membantu Anjay. Tidak juga dengan Sugishita yang dipaksa oleh Suo. Semuanya pun pergi menuju markas dari Genggil. Inilah akhir dari Windbreaker episode yang ke-13 ya guys. Kok ngegantung kayak gini dah? Biasanya kalau season 1-nya ngegantung, kemungkinan bakal ada season 2-nya. Dan Mimin pasti akan update anime yang lain juga kok. So, buat kalian tetap support terus channel Mimin ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.